Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Akhirnya hari yang ditunggu, Timnas U23 melawan Qatar yang akan digelar di Stadion Jasim, Qatar pada Senin malam. Nanti malam kita akan menyaksikan duel yang ditunggu Timnas U23. Ini merupakan debut untuk Garuda Muda di Piala Asia U23. Meski debut, kita mengejar target yang besar, lolos ke perempat final. Bahkan Sintayong mengejar target sangat ambisius, yaitu ke semifinal agar menjaga kans lolos langsung ke Olimpiade 2024 di Paris. Ini memang tidak mudah karena kita akan menghadapi lawan-lawan yang kuat. Timnas U23 akan menghadapi Qatar di laga pertama. Ini menjadi tes berat untuk Garuda Muda karena Qatar merupakan tim tuan rumah. Kita harus memenangkan duel ini. Meski debut, kemenangan akan mempermudah langkah kita untuk melaju ke perempat final, lolos dari fase grup, bahkan menjadi juara grup. Karena ini menambah semangat, dan selain itu dua laga ke depan melawan Australia dan Yordania pasti jalannya lebih terjal. Meskipun kita menargetkan 2 kemenangan atau poin 4, tapi itu tidak aman. Kita harus bisa memenangkan semua laga atau tidak kalah paling enggak. Tidak kalah, menang 2 laga, 1 kali imbang, itu sangat bagus untuk menjaga kans lolos. Sintayong mengatakan bahwa persiapan di Piala Asia U23 kali ini tidak sempurna. Ia tidak mengeluh karena Piala Asia U23 digelar bukan di kalender FIFA. Maka itu dia kesulitan untuk memanggil para pemain terbaiknya. Kalau saja Piala Asia digelar di kalender FIFA, itu sesuatu yang tidak mungkin juga karena tentu kalender FIFA diutamakan untuk tim senior. Pasti Sintayong bisa memanggil para pemainnya. Meski begitu, dia menargetkan tetap memberi perlawanan dan memberi usaha yang terbesar agar bisa meraih target. Melawan Qatar di laga pertama, melawan tuan rumah, tentu tidak mudah. Ini menjadi laga tes pertama bagi Sintayong. Ini juga menjadi laga bagi Sintayong untuk memilih formasi apa yang cocok. Bicara formasi, saya tidak bisa memprediksi secara tepat karena sepanjang jadi pelatih di Timnas Indonesia, Sintayong sudah menggunakan semua formasi. Meski ada beberapa formasi yang sering digunakannya, tapi semua formasi sudah dicoba oleh Sintayong. Dan dia selalu menerapkan atau memainkan pemain yang tidak sama di setiap laganya agar membuat lawan tidak bisa menebak bagaimana kekuatan tim. Di laga lawan Qatar, kita bisa menggunakan 3-4-3, 3-5-2 atau 4-4-2. Karena mengejar kemenangan mungkin ada pertimbangan 3 poin, Sintayong mungkin akan menggunakan formasi 3-5-2. Di formasi ini ada 11 pemain terbaik yang bisa dimainkan Sintayong. Di kiper tentu Hernando Ari. 3 bek sejajar ada Rizky Ridho, Komang Teguh, dan Muhammad Ferrari. Di tengah Rio Fahmi, Ivar Jenner, Marcelino, Witan, dan Pratama Arhan. Di depan saya berharap Ramadan Sananta diduetkan dengan Rafael Struijk. Saat bola berjalan, formasi ini akan berubah menjadi 5-3-2 saat bertahan dan 3-5-2 saat menyerang. Dan formasi lain juga bisa dipakai, misalkan 3-4-3. Kalau 3-4-3 mungkin mendorong Witan ke depan atau Marcelino. 2 pemain ini bisa main di penyerang sayap ya. Tidak masalah. Sedangkan kalau 4-4-2, nah ini akan menumpuk para pemain sayap. Selain fullback, ada juga winger-winger kita yang juga
pantas dicoba seperti Jim Kelly-Stroyer di kiri dan Fajar Faturrahman. Semua itu bisa dicoba oleh Sintayong agar bisa meraih kemenangan di laga melawan Qatar. Kita tahu bahwa timnas U23 di laga melawan Qatar ini memang serba terbatas. Kita hanya punya 2 pemain keturunan di laga ini, Rafael Struijk dan Ivar Jenner. Sedangkan Justin Hubner pasti absen di laga ini karena dia baru main saat pertandingan di laga kedua melawan Australia. Nah, timnas U23 seharusnya bisa lebih baik, bisa lebih kuat di Piala Asia U23 ini. Tapi Elkan Bagot cedera. Uniknya, dia pulih 2 hari sebelum Piala Asia U23 ini digelar. Kalau ada Elkan Bagot, kita pasti lebih sempurna. Meski tidak ada Justin Hubner misalnya. Karena dengan Elkan Bagot kita bisa maksimalkan bola-bola mati. Selain itu pertahanan lebih solid dengan postur tubuh tinggi yang dimiliki oleh Elkan Bagot. Meski begitu tentu halangan lain kalaupun dia tidak cedera, ya perizinan dari klub itu juga bakal sulit. Bisa jadi dia main di laga kedua seperti Justin Hubner sekarang, karena Bristol Rovers juga sedang main. Dan Elkan Bagot baru pulih, dia langsung mencetak gol untuk Bristol Rovers. Tidak apa-apa, untuk saat ini dia tidak main dengan timnas U23, tapi dia akan gacor dengan timnas senior Juni mendatang. Dan waktunya tepat, dia sudah pulih dari cedera betis yang membuatnya tidak absen di laga melawan Vietnam lalu. Qatar berambisi untuk menang di laga ini. Qatar tidak mau malu di depan fans sendiri melawan Indonesia. Beban mereka besar karena tim senior mereka adalah juara Piala Asia belum lama, Januari lalu. Dan Qatar U23 ini ditargetkan untuk mengikuti jejak tim senior, meskipun pelatih mereka Ilidio Vale mengakui bahwa mereka bukan favorit juara, tapi mereka adalah mereka menargetkan lolos ke Olimpiade. Itu artinya mereka ingin lolos ke semifinal minimal. Dan Qatar U23 ini diperkuat oleh 6 pemain senior, utamanya di lini tengah ya. Ada Mostafa Mesal, ada Jassim Gaber. Mereka semua ini pemain-pemain berpengalaman di timnas senior. Lalu di depan ada Tamim. Tapi kita jangan takut karena rekor mereka saat uji coba di 9 laga terakhir mereka hanya menang 1 kali melawan Malaysia. Sisanya 6 kali kalah dan 2 kali imbang. Ada peluang untuk timnas Indonesia U23 untuk menang. Dan semoga target 3 poin tercapai. Demikian ulasan saya, Depri Saipullah, untuk preview Indonesia melawan Qatar. Terima kasih dan salam olahraga.